Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada pembahasan mata pelajaran teknik freeze. Dan saat ini kita akan membahas tentang spur gear, istilah dari roda gigi lurus. Spur gear atau roda gigi lurus merupakan roda gigi yang memiliki profil gigi-gigi lurus yang terdapat pada sekeliling lingkaran kisar roda gigi dan sejajar terhadap sumbu poros roda gigi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, ini ada sebuah silinder, ya. Kemudian di sini di sekeliling dari silinder itu merupakan roda gigi atau bergerigi. Bentuknya seperti ini. Inilah bentuk dari roda gigi lurus. Nah, dimensi spur gear nanti akan kita bahas. Harus memahami simbol-simbol atau dimensi utama dari spur gear. Yang pertama adalah DK, nanti kita akan bahas bersama DK, kemudian ada DP, kemudian ada DF, kemudian ada B. Nah, ini nanti dalam proses pembuatan akan kita jelaskan lebih jauh tentang dimensinya. Pada prinsipnya untuk spur gear itu berpasangan dengan poros atau yang digerakkan dengan poros, maka di sini ada alurnya. Alur ini nanti dihubungkan dengan spi. Maka ketika poros bergerak dihubungkan dengan spur gear ini, maka spur gear ini akan ikut bergerak. Dan ini spur gear ini akan selalu berpasangan dengan roda gigi yang lain atau dengan rack gear atau batang gigi. Ini dimensinya. Mari kita lihat. Dimensinya yang pertama adalah modul atau istilah lainnya adalah modulus. Modul adalah perbandingan antara diameter pitch atau diameter lingkaran kisar roda gigi terhadap jumlah giginya. Nah, ini rumusnya. M itu dP per Z. dP itu adalah diameter pitch atau diameter lingkaran kisar atau diameter tusuk. Nah, untuk sumber yang lain, dP ini bisa disimbolkan dengan dt, diameter tusuk. Atau di sumber yang lain itu hanya dengan simbol D besar. Itu merupakan diameter pitch atau diameter lingkaran kisar. Kemudian di sini Z adalah jumlah gigi. Nah, M-nya di sini adalah modul. Mari kita lihat untuk keterangan yang lain. Yang selanjutnya adalah pitch atau kisar gigi dengan simbol P kecil. P kecil bisa, P besar bisa, tergantung nanti sumbernya, prinsipnya sama. Tergantung dari sumbernya nanti keterangannya apa itu sama. Pitch atau kisar gigi adalah jarak antara profil gigi satu terhadap profil gigi yang lain dan diukur pada garis kisar. Rumusnya itu P sama dengan ini pitch sama dengan modul kali pi. Nah, pitch-nya itu ini. Nah, pitch-nya itu diukur dari garis kisar. Garis kisar itu ini. Garis kisar itu ini. Nah, nanti akan kita kupas lebih jauh. Ya, yang jelas nanti rumusnya untuk mencari P itu M kali Pi. Untuk semua roda gigi nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian diameter pitch atau diameter lingkaran kisar atau diameter tusuk. Simbolnya dP atau dt. dP atau dt atau hanya D. Nah, itu diukur dari mana? Nah, ini garis tengah ini yang kita buat garis sumbunya di sini. Nah, ini yang bagian tengah ini dP. Ini diameter pitch. Diameter pitch besarnya berapa toh? Ya, samanya dengan modul. Rumus pada saat mencari modul, M itu dP per Z. Kalau dP, maka muncul dP sama dengan M kali Z. Besarnya modul kali Z. Nih, besarnya modul kali Z.
Ini adalah diameter pitch. Diameter kepala atau diameter lingkaran luar atau DK. Nah, DK itu diameter paling luar. Ini diameter paling luar. Nah, rumusnya DK sama dengan DP plus 2M. Ini bukan satuan meter tetapi menunjukkan pada modul. Keterangan modul. Kemudian DK sama dengan M kali Z plus 2M. Karena rumus dari DP adalah M kali Z. Maka muncul rumus ini ditambah 2. Maka kalau kita sederhanakan DK sama dengan M Z plus 2. Besarnya modul kali Z jumlah gigi ditambah 2. Itu adalah diameter kepala atau diameter lingkaran luar. Atau diameter pembubutan bakalan roda gigi. Kemudian selanjutnya diameter kaki. Diameter kaki atau diameter lingkaran kaki. Diameter lingkaran dalam. Simbolnya adalah DF. Nah, DF itu diameter terkecil dari roda gigi. Di sini. Ini DF. Yang ada di sini itu DF. Rumusnya DF sama dengan DP minus 2,33 kalikan modul. Ini untuk standar DIN. DF sama dengan M kali Z dikurangi 2,33. Karena DP itu M kali Z. Kemudian munculkan rumus DF sama dengan M Z minus 2,33. Ini untuk standar DIN. Untuk standar NEN itu faktornya tidak 2,33 tapi 2,5. Maka muncul DF sama dengan M Z minus 2,5. Nah, nanti dalam proses penghitungan yang sering kita pakai menggunakan standar DIN. Standar yang kita pakai itu biasanya adalah standar DIN. Nanti kita lebih jauh pada soal, ya, contoh soalnya sampai pada proses pembuatannya. Tinggi gigi atau H. Tinggi gigi adalah jarak puncak kepala gigi sampai dasar kaki gigi. Tinggi gigi merupakan tinggi profil gigi atau kedalaman pemotongan profil gigi. Nah, ini simbolnya adalah H. Kemudian di sini ada HK dan HF. H itu berarti HK plus HF. Mari kita lihat. Rumusnya H sama dengan HK plus HF. H sama dengan M ditambah 1,167 M. Karena apa? Di sini HK plus HF. Karena HK sendiri, HK adalah tinggi kepala atau adendum. Yang besarnya HK itu sama halnya dengan modul. HK sama dengan M. Ini untuk standar DIN. Kemudian HF itu 1,167 untuk standar DIN. Tinggi kaki atau dedendum 1,167. Nah, 1,167 di sini HF-nya. Ya, kemudian untuk standar DIN sendiri H sama dengan 2,167 modul. Ini untuk standar DIN. Untuk standar NEN 2,25 kalikan modul. Nah, untuk HK sama dengan M itu untuk standar NEN atau DIN itu sama. Tetapi untuk HF itu akan berbeda. HF-nya itu 1,167 untuk standar DIN, 1,25 untuk standar NEN. Nanti yang akan kita pakai rumusnya itu adalah H 2,167 dengan standar DIN. Nah, ini untuk HK dan HF. Lebar gigi atau B. Lebar gigi adalah besarnya ketebalan gigi. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan ini adalah lebar gigi atau tebal gigi. Nah, ini ada ketentuannya juga. Untuk B dengan faktor 6 sampai 8 kali modul
itu tebal gigi untuk transmisi mesin otomotif. Kalau B dengan faktor 9 sampai 16 modul untuk transmisi mesin umum. Ini adalah lebar gigi. Nah, mari setelah kita mengetahui dimensinya, mari kita rencanakan pembuatan roda gigi lurus atau Spurgir. Dengan ketentuan seperti ini, tentukan besarnya ukuran dimensi roda gigi dengan Z sama dengan 25 dan M sama dengan 2 mm dengan standar DIN. Kalaupun tidak disebutkan dengan standar DIN, nanti tetap kita penyelesaiannya dengan menggunakan standar DIN rumusnya. Maka diketahui Z sama dengan 25, M 2 mm. Kemudian yang ditanyakan dimensinya apa saja? Ukuran utama dari Spurgir, diameter pitch atau DP, diameter kepala atau DK, diameter kaki atau DF, tinggi gigi atau H, lebar gigi dengan simbol B. Ini dimensi utama dari roda gigi. Maka akan kita hitung satu persatu mulai dari diameter pitch DP. Kita masukkan rumus DP sama dengan M kali Z. 2, modulnya 2, Z-nya 25, maka ketemu DP 50 mm. Diameter kepala atau DK. DK M Z plus 2. Nanti kita akan langsung masukkan rumus. Modulnya 2 dikalikan 2 plus 25, Z-nya plus 2. Maka ketemu 2 kali 27, 54 mm. Ini adalah diameter kepala. Kemudian diameter kaki atau DF. DF sama dengan M modul dikalikan Z minus 2,33. Maka DF-nya ketemu 2 kali 22,67. Ketemu 45,34 mm. Jadi ketemu DP, DK, DF. Selanjutnya, tinggi gigi. H. HK plus HF. Ini rumusnya. Untuk standar DIN 2,167 modul. Maka akan ketemu hanya itu adalah 4,33 mm. Lebar gigi atau B atau tebal gigi untuk transmisi umum. B faktornya sudah kita tentukan, sudah ditentukan 10 kali modul. Maka B-nya adalah atau lebar dan tebalnya adalah 20 mm. Nah, dari dimensi itu maka nanti muncul gambar. Gambar kerja itu perlu dipersiapkan dengan maksud tujuan. Gambar kerja sangat penting dalam pembuatan roda gigi. Tanpa gambar, operator tidak dapat mengerjakan suatu produk apapun. Gambar ini sebagai alat komunikasi dalam hal ini. Dalam gambar kerja memuat beberapa informasi penting seperti dimensi produk, tuntutan kehalusan produk, kemudian dimensi dari roda gigi yang dibuat yang berupa jumlah gigi, modul, diameter kepala, tebal gigi, tinggi gigi, dan lebar beberapa gigi. Setelah kita siapkan, maka muncul gambar kerja roda gigi lurus atau Spurgir dengan Z25 modulnya 2 mm. Maka DK-nya, DK diameter kepala 54 mm, DP 50 mm, DF-nya 45,34. Maaf, ini DF ya. 45,34 mm. Kemudian di sini untuk
poros, pasangan poros itu memang harus presisi ya dengan ISO ya. Kemudian untuk B-nya itu lebarnya 20 mm. Ini adalah gambar kerja roda gigi lurus. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan roda gigi lurus? Langkah-langkah dalam pembuatan roda gigi lurus. Pertama, pembuatan benda kerja awal roda gigi. Kedua, pembuatan mandril. Pembuatan diameter benda kerja. Pemilihan cutter modul, pemasangan atau setting dividing head. Penjepitan benda kerja. Dan pemasangan cutter modul pada mesin freeze. Yang terakhir, proses penyayatan roda gigi lurus sampai selesai terbentuk set 25 jumlahnya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama pembuatan benda kerja awal roda gigi. Pembuatan awal benda kerja roda gigi menggunakan mesin bubut. Jadi proses yang digunakan selain mesin freeze untuk pembuatan benda kerja awal itu menggunakan mesin bubut. Yang pertama, cek material awal benda kerja dengan menggunakan kaliper. Dicek dulu. Nah, setelah itu jepit benda kerja pada cak dan bagian yang keluar kurang lebih 6 mm. Kurang lebihnya 6 mm. Facing benda kerja sampai semua bidang tersayat dengan RPM 750 dengan menggunakan ISO 2. Nah, ini RPM-nya 750. Kemudian menggunakan ISO 2 di bubut. Ya, di facing. Selanjutnya proses facing, kemudian facing tapi belum masuk ukuran. Proses pembuatan diameter 20H7. Yang pertama, buat NC drill diameter 8 mm, N750 dengan kedalaman 3 mm. Pre-drill benda kerja dengan diameter 8, alat waste drill diameter 8, dan N750 sampai tembus. Dibur dulu diameter 8 sampai tembus. Pre-drill benda kerja diameter 12, alat waste drill diameter 12, N750. Setelah 8, 12 dan bertahap, kemudian diameter 16, tapi R-nya berubah jadi 650, tidak 750. Semakin besar alat waste drill yang kita pakai, maka RPM-nya harus turun. Ya. Drilling benda kerja 19,7. Alat waste drill diameter alatnya waste drill diameter 19,7 dan RPM-nya tetap 650. Primer benda kerja dengan ukuran 20H7 dan N-nya 100. Chamfer lubang 1x45 derajat dengan countersink dan RPM-nya tetap 100. Dibuat lubang 20H7, kemudian jangan lupa di chamfer. Balik dan jepit benda kerja bagian yang keluar 6 mm kurang lebihnya. Facing dan masukkan ukuran tebal 20 mm N750 dengan menggunakan ISO 2. Setelah itu dibalik lagi, disayatkan pakai ISO 2 sampai ukuran tebalnya 20 mm. Dan jangan lupa bagian yang terakhir ini di chamfer. Nah, ini chamfernya 1x45. Chamfer lubang. Terus yang kedua, setelah pembuatan benda kerja, tadi kita lihat pembuatan benda kerja itu diameter luarnya atau DK-nya DK untuk roda gigi itu belum jadi. Nanti akan kita jadikan diameter 54-nya itu setelah mandril selesai kita buat. Kita buat mandril dulu.
Langkah awal sebelum pembuatan spur gear adalah membuat mandril yang digunakan untuk membantu proses penjepitan benda kerja pada dividing head. Ketentuan dalam pembuatan mandril diantaranya adalah diameter poros yang berhubungan dengan lubang roda gigi harus lebih kecil dan presisi. Diameter poros pada penumpu roda gigi harus lebih besar. Lebar diameter poros harus lebih kecil dari tebal roda gigi dengan tujuan ada pembebas untuk mengencangkan roda gigi pada mandril. Memiliki ulir dalam maupun ulir luar pada bagian depan poros yang berhubungan dengan roda gigi dengan diameter nominal atau mayor lebih kecil dari poros mandril. Itu ketentuan pembuatan mandril. Nah, ini gambar kerja mandril. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama, ini ukuran 32, ini ada ukuran 16, maka sisanya 16. Dan ini nanti dipasangkan pada roda gigi. Roda gigi, bakalan roda gigi yang akan kita buat. Maka diameternya 0 minus, ya ini 20, 0 minus 0,05. Jadi kecenderungannya minus dan presisi. Ya, itu dimasukkan dan ada sisa. Kalau kita lihat di sini, kalau ini tadi 16, kemudian bakalan roda giginya 20, maka dia akan menonjol ke sini. Maka pada saat ini dipasang mur, dia akan kencang. Ya. Kemudian yang lain, itu M12. M12 ini untuk kedudukan mur untuk mengencangkan. Ya, untuk pengencang dari bakalan roda gigi. Ini bisa ulir luar, bisa ulir dalam. Nah, ini ulir dalam bisa diletakkan di sini. Ya, bebas. Ya, tergantung nanti misalnya untuk benda kerja mandril yang tersedia atau yang ada itu kita buat. Nah, saat ini mandrilnya itu menggunakan ulir luar. Nah, ini ketentuannya ini tidak harus 125. Ini yang penting itu di area sini. Nah, ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan mandril ini semacam work preparation atau langkah kerja. Selain kita mempelajari tentang teknik fresh, nah ini langkah kerja untuk teknik bubut juga. Pilih material sesuai dengan diameter, panjang, dan jenisnya, ini diukur. Persiapkan mesin. Mesinnya yang perlu disiapkan. Kemudian hitung putaran mesin. Nah, N 1000 CS per P kali D. 1000 kali 25 kali 3,14 kali 32. 32 di sini ada diameter awal benda kerja mandril. Nah, maka ketemu N 248,41 rpm. Ini rpm. Atur tuas rpm sesuai dengan perhitungan dan disetel pada bilangan yang mendekati. Bilangan yang paling mendekati hitungan yang terdapat pada tabel di mesin adalah 250. Ya, ini tergantung dari mesinnya, tapi paling tidak yang paling mendekati di sini. Nah, pinjam alat dan alat potong ISO 2, ISO 6, yang karpet bisa HSS, kemudian ISO 7 bahat alur, snai M12 dan handle snai. Ini langkah-langkah pembuatan mandril. Yang pertama, ini cekam benda kerja pada cak bagian yang keluar kurang lebih 50 mm. Flashing benda kerja sampai semua bidang tersayat N250 dengan menggunakan ISO 2. Ini di flashing dulu. Bobot benda kerja diameter 20, sepanjang 32. Ya, dengan batas atas pada diameter poros 20 dan batas bawah 19,95. Sepanjang 32. Ini semacam langkah kerja pembuatan mandril. Nah, setelah dibuat, bobot benda kerja diameter mayor terbesar dari ulir diameter 13,9 sepanjang 16. Itu yang ini. Buat
diameternya ini kan M14, tadi kan M12, ini enggak masalah. Berapapun yang penting ini lubang tadi, lubang dari roda gigi, bakalan roda gigi atau diameter porosnya ini harus lebih besar dari ini ya, dari ulir yang kita buat. Kemudian N-nya 250 dengan menggunakan baut ISO 6. Nah, untuk pembubutan memanjang sampai diameter 13,9. Buat alur pembebas ulir diameter 12 kali 2. Nah, ini diameter 12, ini 2. Ini lebih lebar juga tidak apa-apa. Ini hanya sebatas untuk pembebas saja. Dengan menggunakan ISO 7 atau baut alur. Nah, ini untuk proses pembuatannya. Chamber ujung benda kerja 1,5 kali 45 derajat RPM 250 dengan menggunakan ISO 2. Ini yang di chamber itu bagian ini. Ya. Nah, ini juga di chamber. Sebelum pembuatan ulir sebenarnya sudah kita chamber, ya, kita chamber. Tapi untuk yang terakhir bisa kita chamber, tapi jangan lupa dicek ulir murnya, ulir pada mur itu masuk atau tidak. Kita harus selalu dicek. Bersihkan sisi diameter yang tajam dengan menggunakan ISO 2. Jadi sisi yang tajam itu dibersihkan. Snai benda kerja pada diameter 13,9 dengan cara tempelkan tailstock dan snai pada benda kerja. Berikan dorongan pada tailstock dan putar benda kerja secara manual. Mengikuti pergerakan snai sampai batas diameter ulir. Putar snai dengan putaran balik secara manual. Jadi diputar sampai terbentuk, kemudian diputar balik untuk melepas. Ini pembuatannya. Kalau ini untuk ulir luar, kalau untuk ulir dalam itu bisa menggunakan tap. Ya. Lepas benda kerja, balik dan jepit benda kerja pada cap bagian yang keluar kurang lebih 20 mm. Facing dan masukkan panjang mandril sepanjang 125. Ini langkah terakhir pembuatan mandril. Ya, setelah itu jangan lupa di chamber. Nah, setelah mandril selesai, kita membuat diameter benda kerja atau diameter bakalan roda gigi. Ya. Sebelum benda kerja dicekam pada dividing head, ukuran diameter kepala atau DK harus dimasukkan terlebih dahulu. Pasang benda kerja pada mandril dan kencangkan dengan menggunakan mur pengunci. Jepit benda kerja pada cak dan bubut diameter benda kerja hingga mencapai ukuran diameter 54 mm. Dengan catatan pencakaman benda kerja, kemudian mandril, dan juga spindle di mesin bubut itu pastikan center. Kemudian chamber pada kedua sisi benda kerja 1 kali 45 derajat. Pembubutan diameter kepala pada benda kerja dengan menggunakan mandril bertujuan agar kedudukan lubang terhadap hasil roda gigi tetap simetri. Ya, itu jelas kenapa ini yang terakhir untuk pembuatan diameter 54 itu yang terakhir setelah mandril selesai. Nah, ini tujuannya biar satu sumbu antara mandril dengan benda kerjanya itu satu sumbu. Pemilihan cutter modul. Cutter modul yang digunakan untuk membuat roda gigi lurus Z25 modulnya 2 dengan nomor pisau fresh nomor 4. Nah, di sini ada tabel nomor pisau fresh. Ya, ini 1, 2, sampai 8. Kemudian ini adalah jumlah gigi Z. Nomor pisau fresh itu ditentukan besarnya dari jumlah roda gigi yang akan kita buat. Z-nya 25, maka cutter modul 2. Ya, cutter modul 2.
dengan Z25, maka nomor piece of phrase-nya adalah 4. Kalau misalnya Z yang mau kita buat 100, maka modulnya 2 dengan nomor piece of phrase kita cari Z-nya 100 itu di mana? Oh, antara 55 sampai 134 di sini. Maka yang ketemu nomor piece of phrase-nya 7. Dengan keterangan bahwa untuk membuat roda gigi lurus dengan Z100 dengan modul 2, maka menggunakan cutter modul 2 dengan nomor piece of phrase nomor 7. Kalau itu Z-nya 100. Kalau Z-nya 27, maka piece of phrase-nya adalah nomor 5. Ini adalah standar. Ya, standar untuk pembuatan roda gigi. Ini untuk pemilihan cutter modul. Jadi untuk pemilihan nomor piece of phrase itu tergantung dari banyaknya jumlah gigi yang akan dibuat. Pemilihan cutter modul. Pemasangan atau setting dividing head. Pasang dividing head pada mesin menyesuaikan dengan benda kerja dan kedudukan cutter. Nah, ini tetap harus tegak lurus dan ini sejajar, ya. Spindle-nya ini sejajar dengan sumbu X dari mesin. Pemasangan dividing head pada bed mesin harus kokoh agar selama proses penyayatan benda kerja tidak mengalami perubahan kedudukan yang dapat mempengaruhi hasil roda gigi yang dibuat. Ini untuk pemasangan atau setting dividing head. Selain pemasangan dividing head, yang perlu diperhatikan dalam setting adalah menghitung putaran engkol. Menghitung putaran engkol harus memperhatikan rasio pasang cacing yang besarnya 40:1 atau I sama dengan 40:1. Maksudnya bahwa jika engkol diputar 40 kali, maka benda kerja akan berputar 1 kali. Rasio ini terdapat pada komponen dividing head. Ya. Ada dividing head dengan rasio 40:1 atau 60:1. Yaitu harus dicek dulu dengan memutar. Ya, memutar benda kerja itu 1 putaran, itu engkolnya berputar berapa kali untuk mendapatkan 1 putaran benda kerja. Apakah 40 atau 60? Itu ketemu rasionya. Nah, maka besarnya putaran engkol NC I per Z. 40:25, maka NC-nya 1:15/25. Nah, untuk pecahan, untuk hasil dari perhitungan NC itu pastikan pecahan campuran atau pecahan biasa. Jangan dijadikan pecahan desimal. Ini ada maksud dan tujuannya untuk hasil akhir roda gigi yang dibuat. Nah, kita lihat, kita sederhanakan dulu NC sama dengan 1/35. Dibagi 5, bagi 5, pembilang dan penyebutnya 3/5. Nah, ini 1 ini adalah putaran engkolnya. Untuk pembilang ini ada kelebihan dari jumlah lubang. Ya, jumlah jarak lubang yang dipakai. Ya. Kemudian yang ini jumlah keping pada lubang yang dipakai. Nah, kita lihat misalnya yang tersedia di situ adalah nomor 1 atau yang terpasang itu 30. Ini bebas tergantung dari jumlah lubang pada keping yang tersedia atau yang ada. Nah, kita ambil di sini 30. Meskipun nanti 25 ini ada. Ya, tapi kita ambil contoh 30, maka ini dikalikan untuk mendapatkan 30 kali 6, maka pembilang dan penyebutnya sama dikalikan 6. Ketemunya 1/18/30. NC sama dengan 1/18/30. NC sama dengan 1 putaran engkol ditambah jarak lubang.
Ini ada maksud dan tujuannya. Jarak lubang, bukan 18 lubang. Nah, 18 jarak lubang itu maksudnya bahwa nanti ada pengunci, ada pinnya. Pin yang masuk pada lubang pada keping itu tidak dihitung. Dihitung setelah lubang berikutnya. Maka di sini dinyatakan bahwa kalau engkolnya itu adalah 18 jarak lubang pada kepingnya ya. Nah, satu putaran engkol ditambah 18 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 30 lubang. Nah, ini maksud dan tujuannya itu. Satu putaran engkol ditambah 18 jarak lubang pada keping nomor 1 yang berjumlah 30 lubang. Nah, keping pembagi yang tersedia dan dapat dipilih dalam satu set dividing head. Ini kan nomor 1, bagian depan dan belakang. Keping nomor 2 itu bagian depan dan belakang. Maka tadi kan 30, maka di sini ada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 30 lubang. Pemasangan keping pembagi pada dividing head dipasang. Pasang keping pembagi nomor 1 pada dividing head yang berjumlah 30 lubang. Nah, ini. Nah, ini jumlahnya di sini ada 34, 30 berarti nomor 2 ini. Ini yang 30 pin yang kedua dari atas. Nah, ini jumlahnya 30 lubang. Penjepitan benda kerja setelah kita tahu tentang putaran engkol, kemudian keping pembagi sudah kita pasang, kemudian untuk penjepitan benda kerja dijepit, benda kerja dijepit, ini ada mandril, ini benda kerja, kemudian dikencangkan dengan mur. Jepit benda kerja pada cak dividing head sebelumnya harus dicek kesilindrisan dan kedudukan benda kerja. Didial sampai ini 0 dengan memutar putaran engkol. Cek kedudukan benda kerja dengan menggunakan outside dial indikator, bisa pakai outside, bisa pakai inside, pada diameter kepala atau DK. Ini diameter kepala atau diameter bakalan roda gigi. Proses pengencangan maupun pengendoran baut pada bagian dividing head. Nah, ini dengan cak ini di sini ada prinsipnya pasang mandril, ya mandril yang digunakan untuk menjepit benda kerja dikencangkan dengan mur. Setelah terpasang kemudian didial. Nah, penyimpangannya paling tidak maksimal 2 strip. Ya. Ya sebisa mungkin sampai 0 diputer. Dari sini diputer semua harus 0. Ini penjepitan benda kerja. Pemasangan cutter modul pada mesin freeze. Pemasangan cutter modul pada posisi vertikal dengan menggunakan mesin freeze universal. Nah, ini cutternya terpasang vertikal, ya, terpasang tegak. Kemudian di sini ada tailstocknya, kemudian di sini dividing height dengan penjepit benda kerja ini dengan cak. Ya. Proses penyayatan roda gigi lurus. Langkah-langkah dalam proses penyayatan roda gigi lurus. Setting titik center cutter modul satu sumbu dengan ujung dead center, tailstock dividing head. Nah, tadi ujung cutter tadi disentuhkan, di setting center, dengan ujung dead center. Ini senternya. Atur putaran mesin sesuai dengan perhitungan menyelesaikan putaran mesin yang tersedia pada mesin. N sama dengan 500. Putar spindol mesin dan geser eretan skala sumbu Y sampai menyentuh benda kerja. Nah, ini disentuhkan dengan dalam keadaan cutter berputar, ini disentuhkan di sini. Nah. Setting 0 eretan skala sumbu Y. Setelah nyentuh, dinolkan untuk eretan skala sumbu Y-nya.
Masukkan depth 0,3. Sayat benda kerja menggunakan metode konvensional dengan menggeser sumbu X. Nah, ini disayat ya, maju mundur ya. Ini untuk dari proses konvensional berarti dari sini sampai keluar ya. Dengan catatan bebas dari penjepit ya, tidak mengenai cutter ini, tidak mengenai penjepit baik capnya atau benda yang lain. Kemudian geser balik sampai bebas tidak menyayat. Setelah ini sampai ke sini, selesai penyayatan 0,3, terus geser ke sana bebas. Geser putaran engkol, 1 putaran engkol ditambah 18 jarak lubang pada keping pembagi yang berjumlah 30 lubang untuk menyayat gigi kedua. Nah, ini untuk menyayat gigi yang kedua, ini kan pinnya di sini, itu tidak dihitung. Terus lubang selanjutnya dihitung sampai di sini lubang yang ke-18. Maka ini pinnya ini diubah ke sini. Ya, diubah sampai sini. Kemudian ini bisa digerakkan lagi. Ya, ini ya, pembatas ini bisa digerakkan lagi sampai menyentuh di sini, dan ini nanti bergerak ke sana sampai 18 jarak lubang. Begitu seterusnya. Ini untuk gigi yang kedua. Lakukan proses E sampai H hingga mencapai gigi ke-25. Begitu seterusnya sampai terbentuk gigi ke-25. Setelah terbentuk, cek jumlah gigi yang terbentuk. Apakah 25 apa tidak dengan depth 0,3 tadi. Itu dicek. Jika sudah tepat, maka lakukan proses E sampai H hingga mencapai gigi ke-25 dengan depth bertahap dan mencapai depth atau tinggi gigi 4,33. Jadi bertahap dari 0,3 sampai 25 gigi. Begitu seterusnya, nanti setelah selesai gigi ke-25 kembali ke gigi yang pertama, tambah depth-nya lagi sampai 4,33 mm. Dengan menggeser 1 putaran engkol ditambah 18 jarak lubang ya pada keping nomor 1 yang terpasang ini. Ini yang terlihat itu keping nomor 1. Begitu seterusnya sampai selesai. Maka hasil benda kerjanya akan terbentuk seperti ini. Ya, maka akan terbentuk bendanya seperti ini, sama halnya dengan benda kerja yang saya tunjukkan ini. Ini sama. Demikian untuk penjelasan pembuatan spurgir atau roda gigi lurus. Semoga bermanfaat mulai dari proses perencanaan, kemudian sampai dengan proses pembuatan. Sekian dan terima kasih.